Bisa di belakang gini. Ini gas keluar, jadi kalau yang dari dihisap dari pasien, bisa dari pasien dibaca kan itu udah baca tekanan dari CO2-nya sama yang terhirup kembali dan respiration rate-nya ya. Nah, setelah itu dia dikeluarkan lewat sini. Makanya bisa sampai terhalang juga. Nah di sini ini kebetulan alat demo kita ya. Jadi kalau yang baru masih ada knobnya, jadi buat ngatur volume. Di sini ada knob buat ngatur volume, mungkin bisa diatur apakah mau kencang atau tidak terlalu keras gitu. Nah ini port untuk ngechargingnya. Jadi saat dia mau charging, ini karena kebetulan kita mesin demo ya udah cukup lama, jadi kan baterai sudah ini dinyalakan. Jadi waktu charging sekitar 3 jam. Nanti setelah 3 jam bisa dipakai full, termasuk suara dan alarm 1 jam. Kalau mungkin memang masalah waktu pakainya lama, lebih baik dicas seperti ini aja. Jadi ini ada indikator chargingnya. Kalau udah penuh hijau? Penuh biasanya dia ada tulisan full aja sini, kayak baterai solid gitu aja sih. Kalau misalkan mau habis ada warningnya aja baterai, tapi dia nggak ada persen kayak HP. Dan baterainya memang karena baterainya nggak besar ya, baterainya cuma kecil, 4 seukuran A2 lah, nickel tinggi semua. Nah, jadi seperti ini tadi ininya tinggi tadi. Aku lupa. Ya, saya jadi dulu. Ini biasanya kalau pasang di sini Bu, jadi kalau tanpa humidity filter ini nggak bakal bisa. Jadi nggak bisa nih langsung melok ke sana, sudah didesain seperti itu memang. Mel sama mel. Jadi ini harus dicolokkan dulu seperti ini. Itu baru ini masuk sini. Itu aja. Jadi apapun misalkan di ujungnya, mau ujungnya cuma pakai selang atau pakai intubasi, selalu ujung sininya harus pakai humidity filter. Nggak bisa nambah humidity filter. Itu di sekali pasien, satu pasien satu? Ini satu pasien satu, ini bisa 5 pasien. Tapi kalau penyakit menular, pernapasan, bagusnya 1. Bagusnya sih Bu, kita sangat iya, kalau misalkan menular pernapasan, apalagi yang COVID kan mungkin bisa karena juga dipakai sih pakai COVID dipakai. Kalau misalkan dipakai 5 tapi pasiennya COVID semua? Ya dari asal COVID semua ya boleh, tapi kan nanti berbeda ini juga dari segi alat sebenarnya itu yang gak masalahnya Bu. Tapi kalau mungkin ke manusianya, kita selalu dorong saat ke pasien, kalau tidak menular bisa 5 pasien, kalau menular pernapasan 1. Kalau sesama COVID memang sih dari segi ini kan kita tidak akan menular lagi sama COVID ya, jangan TBC terus COVID kena semuanya nanti. Kalau TBC semua, COVID semua. Tapi kalau normal 3 orang normal, berikutnya COVID ganti. Langsung ganti. Setelah itu ganti kan yang tadi normal semua, misalkan untuk OKA, untuk segala macam. Habis itu yang keempatnya terus COVID, udah dia terakhir gitu. Jangan nanti kelimanya pakai TBC pakai itu lagi, jangan, kasihan. Tambah TBC tambah COVID. Iya nanti yang TBC kena COVID, jadi kayak gitu takutnya. Jadi bukan sayang di alat, tapi sayang pasiennya sebenarnya. Oke, jadi menurut saya simpel ya. Tombolnya yang untuk tombol torchnya cuma ada 1, 2, 3, 4. Saya terangin nanti. Pertama bisa nyala. Nah ini kita tekan dulu Bu. Tapi ini cuma sekali aja. Setelah itu tidak perlu lagi. Ini fungsinya kita ngatur jam aja, jam sama tanggal. Sekarang kan tanggal udah bener ya, tanggal 23. Tanggal udah bener. Jadi tidak perlu. Kemarin udah diatur Pak. Iya udah diatur. Jadi nggak perlu. Misalkan masih baru biasanya masih jam Jerman. Nah ditekan agak lama 3 detik dia akan ada menu seperti ini. Yang jangan diutak-atik yang ini. Curve calibration aktif, jangan dijadikan off ya, jangan. Terus calibration jangan diketak-ketik juga karena ini buat calibration internal. Misalkan kalau ya nanti mesinnya perlu kalibrasi. Ya pokoknya segala macam jangan dihapus kecuali ini air jangan diganti kecuali bahasa juga udah English, misalnya sudah English, tinggal ini aja misalkan mau ganti jam tekan ini. Nanti mau merubahnya putar kanan kiri. Karena jam 10 bener ya, 10.23. Udah langsung continue aja. Jadi cuma rubah tanggal sama jam aja, biasanya kalau baru masih jamnya dari sana. Udah dari sini nanti dia siap baca napas kita gitu Bu. Itu langsung ditempelin di itunya kan? Iya, nanti kalau yang itu pasti langsung ditempelkan nanti dia baca. Yang bagusnya sih gini Bu, saat masih mati ya. Ini matiin, tekan ini. Saat mesin mati dipasang dulu semua ininya. Jadi saat dinyala
Langsung membaca. langsung baca. Ini kan kalau udah sekali setting tadi nggak perlu setting lagi kan, udah nunggu aja nanti dibaca sendiri kalau ada nafas. Oh, ini udah terus nah itu. Nah ini di kalibrasi zero, jadi dia mengenalkan kurvanya yang di atas itu. Ini milimeternya, ini Hg-nya, tekanannya. Ini kecepatan nulisnya. Jadi kalau ibu mau ini kayak kurvanya terlalu pelan bisa diatur. Ini yang 6 mili di tekanannya ya. Nah ini entedelnya TCU2 nya ini. Batasnya Pak. Ya ini batas bawahnya 26, 60. Ntar saya kasih tahu cara ngaturnya. Nah di sini gini, ini kalau ibu lihat kan ada tambang colokan ya. Nah itu artinya lagi charging. Misalkan saya baterai, nah misalnya seperti itu. Tapi nanti kalau ini merah, berarti datanya udah mau habis. Itu yang dari segi baterai. Nah ini kalau dilihat juga ini ada lambang lonceng ya. Lambang lonceng di silang, ada countdownnya. Itu artinya dia countdown sebelum alarmnya aktif. Ini kalau saya lepas, alarmnya belum aktif. Alarmnya ada 3 level. Level pertama yang bunyinya kecil, bunyinya nggak terlalu kencang, itu saat baterainya mau habis. Nah, alarm level 2 itu kalau salah satu dari 3 parameter ini, baik batas bawah maupun batas atasnya terlampaui. Ini alarm level 2. Alarm level 2 dibiarin, di alarm level 3 bunyinya kencang sekali nanti. Ini mulai kelap-kelip, dan bunyinya kencang sekali. Nah ini bisa di silent, tapi tetap ada countdown-nya lagi. Nah ini nggak bisa di silent terus, karena fungsinya ini salah satu alarmnya juga kan nyaring gitu ya, menandakan kondisi pasien gitu loh. Ini seperti itu. Nah ini tadi untuk men-silent alarm. Nah ini kita bisa juga kalau dalam kondisi di pembacaan, dia untuk men-setting batas atas sama batas bawah Bu. Ini kan dilihat di sini, ini geser-geser kursornya. Ini kalau mau rubah tekan ya, enternya tuh tekan. Nah ini bisa saya geser sama batas atas bawah. Deketin aja Bu, nggak apa Bu. Layarnya terlalu besar soalnya kalau deket. Ini besar banget, ini kan bisa geser-geser Bu. Ya, batas bawah, TCU2-nya di batas atasnya, tekanannya mau berapa gitu loh. Nah ini yang in-nya, yang terhidup kembalinya biasanya sih tidak besar-besar ya, dia cuma 5 mm Hg. Jadi kan kalau, nah ini respiration rate-nya, batas bawah, batas atasnya. Nah ini kalau mau di save tekan ini ya, tekan hijau save. Kalau di start diabaikan tekan X. Nah di sini ada auto. Autonya apa Mas? Auto ini gini, kalau udah alat ini udah baca 1 menit, tekan auto, dia secara otomatis batas bawah, batas atasnya menyesuaikan pasien yang lagi dihirup itu, lagi diteliti, lagi dianalisa. Ini sekarang saya tekan auto di lambang lonceng. Nah itu berubah kan. Jadi defaultnya nggak yang tadi 70 sekian, tapi dari napas saya tadi dibaca sama dia batas atas bawahnya. Nah sama ini kalau misalkan mau dirubah, yang saya anjurkan hanya ininya aja, kecepatan nulisnya yang 6 mm sama amplitudenya dari tekanan. Jadi tekanan ini mau yang paling tingginya 50 atau yang mendekati 1 atmosfer yang 76 lah, jadi mm Hg. Ini kan sampai 80. Jadi kurvanya mau agak tinggi atau lebih kecil gitu aja sebenarnya. Tapi yang saya range-nya aja. Kalau ini yang saya jangan rubah-rubah yang ini Bu. Kita defaultnya sebenarnya 100 mili per menit. Itu kekuatan ngisap pompanya, jadi jangan dirubah-rubah. Nanti misalnya kalau dirubah mengaruhi trennya juga dari kurvanya. Udah itu aja sih. Jadi yang bisa dirubah ini aja Bu. Yang dirubah ini aja, 2 ini aja. Nah oke. Nah sekarang berikutnya ini lambang, misalkan ini apa tandanya ini. Kalau kita tekan dia menjelaskan yang ada di layar tadi. Jadi cuma tombol help lah, tombol help buat ngetahuin ini fungsinya apa sih tombol ini, seperti itu aja. Nah kalau yang di tengah ini kurvanya Bu, jadi dia ada 3 kurva, ada 3 tampilan. Yang pertama seperti ini, ada kurva dan ada angkanya. Yang kedua cuma angka aja.
Nah yang ketiga yang trennya Bu, jadi bisa dalam waktu 3 jam, 12 jam, 30 menit. Biasanya mungkin dokter yang mau lihat apa dalam waktu itu dia tuh makin turun atau makin naik. Nah, seperti itu. Jadi kurvanya rapat-rapat. Apalagi kalau makin jauh jamnya, makin kecil lagi. Nah, makin nggak kelihatan. Kalau misalkan makin cuma berapa menit gitu. Gitu. Iya, ini pakai yang ini. Berarti itu yang disposable ya? Iya, ya disposable benar. Satu ini semua. Disposable. Kalau ini bisa 5 pasien. Maaf, bisa 5 pasien. Di mananya situnya? Bentuknya kayak RT ya? Iya, Extension tube ya? iya extension tube mirip. Ini bisa berlaku buat extension yang khusus ini apa? Yang Selama dia bisa terima gas bisa sih Bu, dia nggak ada ininya. Yang penting kita kadang memang adanya dipakai cuma sambungan aja, ujungnya ini ditutup. Nah, yang penting dia bisa dapat. ujungnya kan kalau extension kan Yang Oh, ini atas satu bawah. ininya Atas kita bawah sama. Atas bawah kita harus satu sama ininya Bu, sama Koneknya ini. sama. Iya harus satu nama ininya. Jadi yang nggak bisa Yang dari diganti nih doang. dari semuanya kita. Ya, ininya enggak kan? Ini bukan ini. Nah, ini 5 pasien bisa 5 pasien. Nah, 5 Ini pasien. bisa 5 pasien. Nah, tapi yang tampak tidak menular secara pernapasan Bu ya. Kalau misalkan pasien normal botoka terus berikutnya ada yang COVID Sama atau yang di RT di mananya? Oh, ininya. Iya. Hmm. Jadi sambung itu ininya terus kalau misalkan itu tinggal. Kalau pasien pasang HME gitu akan berpengaruh nggak? So far sih belum dari pengaruh dari apanya Bu misalkan? Si CO2-nya nggak ya? Enggak. Karena dia sebenarnya dari hisapnya juga pelan sekali, jadi nggak ganggu dari napas pasien juga, jadi dia pelan sekali nyedot dari napasnya itu dia pelan. Karena cuma 100 mili per menit, berarti kan lebih kecil bahkan dari, dan ini kan telangnya kecil dia, jadi makanya mengganggu sih dari pasiennya. Tadi sih kurang lebihnya, nggak ada pertanyaan gampang kok, cara makanya cuma nanti dicolokkan dulu semua aksesorisnya. Kalau mau aman misalkan pakainya lama, pakai colokan aja, dinyalain, jangan lupa. Tandanya ada indikatornya. Setelah itu setel, selesai dibaca. Itu nanti kelihatan. Nah, kalau mau ngatur alarmnya tadi saya sebutin nih, ngatur alarmnya misalkan pakainya lambang lonceng. Jadi lambang lonceng itu kuncinya ganda, mau silent juga bisa atau kita ngatur alarmnya. Gitu. Fungsinya ada 2. Kalau dia lagi bunyi misalkan lagi jangan ada gangguan, misalkan tadi lagi ada zoom gitu bunyi gitu kan, kalau dia udah tahu, oh ya udah tahu tinggal tik bisa ditanganin udah, tapi dia masih ada countdown untuk ininya alarm bunyi lagi. Kalau dalam kondisi ini kayak seperti ini, kalau kita set ya dia langsung atur batas bawah batas atas dari parameter itu. Apa aja sebenarnya sih perubahannya kayak tadi gini. Ya cuma tombol yang di atas sama ini lonceng aja nanti kalau misalkan mengatur batas atas batas bawah. Oh, ini sih juga sih. Biasanya udah default dari ini. Nah ini kan portable, bisa dibawa kemana-mana, kemanapun lagi pakai enggak simpen aja. Lebihnya itu jadi kan nggak perlu, dan ringan sekali gunakan tuh dengan tangan satu pun bisa, jadi nggak ada masalah. Mati ini juga tinggal mati, tekan ini nah ini udah matikan, kalau lagi atas matikan, dan ini bisa dibawa ke makan. Ya simpel itu modular gitu. Jadi kita dapat ini. Mana mau dicoba? Apa sih? Ini selangnya bersih, kita jangan bohong. Kita nggak mau kasih yang buat tuh yang bekas nggak mungkin. Gak percaya deh. Bersih. Yang misalnya kita ngecek di teknik pun pasti kita kasih yang bisa bersih. Kita ngecek misalkan ada kita pakainya selang bersih. Dan itu kan nggak langsung ke hidung, kalau kita cuma pegang gini kayak sapang kita buat masker, terus ya dia dapat tembusan CO2 aja gitu. Pasti kebacanya selama dia dapat tembusan CO2 dan nggak bocor keluar ya kurvanya dapat. Gitu aja sih, disesuaikan aja nanti misalkan itu yang Mako bilang tadi, kita pernah pasang buat yang di body yang di. Tapi ini udah masuk ke farmasi belum sih? Maksudnya kalau misalnya di resep gitu? Ya masih yang ininya ya, yang Ya ini ya paling lainnya nanti lainnya kan nggak mungkin join kan, mesti ganti satu pasien ganti. Kalau ini kan ya kita sih sarankan 5 pasien maksimum, satu ini setelah pasien kelima ganti. Maksimum lah tolong, karena kalau lebih dari itu akan bisa merusak, kan dia kan disedot terus Bu. Kalau namanya di dalamnya kayak macam kayak kapas doang kayak gitu, kalau udah jenuh
kan kayak udah kayak tes air ya, kalau disedot tas ngembung, ngembun masuk ke sini, ini refleks semua rusak. Dan misalnya kita dapat laporan itu ya biasa pasti saya bilang humidity filternya diganti nggak? Enggak Pak, ya udah begini dah pasti rusak. Ganti panelnya itu sama harga mesin sama. Mirip-mirip. Mesinnya dikit lah. Karena jantungnya di sini nih, udah itu semuanya situ, sensor tekanan, sensor CO2-nya, semua di situ satu. Motornya juga, motor pompanya semua satu bor kecil itu kena udah habis. Yang lainnya cuma tampilan aja, mana jantungnya di sini ya udah kena ya udah. Simba kan mau sekarang pakai biar ini tahu cara pakainya Bu. Kan belum feelingnya itu harusnya serius. Nggak ada bentar, nggak ada feelingnya. Itu buat ini nanti kamu mau coba kemasannya masih ada satu. Iya. Itu tak kasih dua kok. Feelingnya dengan kalau ada. Pastinya lagi nggak ada yang pakai ETC kemarin ada pas lagi dilepas yang itu. Udah saya terima napas Bu. Paling nanti sekitar 10 detik ada tulisan sini dulu apa. Yuk bisa Pak yang bilang lima. Gitu. Napas aja biasa Bu, dia langsung baca Bu. Napas aja biasa. Aduh, nah gitu. Memang karena kurvanya agak ini karena kita nggak pakai masker, banyak yang bocor. Karena kita pakai masker. Oh, Iya. maksudnya yang ini. Karena kita pakai masker, apalagi kita nggak keluar nih napas kita. Maksudnya terkena udara luar. Iya, Bu. kita Kalau yang isap khusus sendiri. intubasi kan harusnya enggak. Pasti kurvanya bagus, kurva tipikal kapnografi lah, gitu, lembahnya, Oh ini gitunya. kayak touchscreen gitu ya. Iya, kayak touchscreen tapi Ini sebenarnya. yang dirubah ini sama ini. Iya, tapi ini bukan touchscreen ya, rupanya ini. Oh, Yang disentuh cuma saya bilang tadi tombol sentuhnya ini part inilah. Yang lainnya tuh ya, ini dirubah lagi ini. Nah, enternya berikutnya ini tekan di kanalnya tanda putar dan tekan. Seperti itu. Nah ini dia akan bunyi sampai countdown-nya ini sampai habis. Jangan ada alarm dicoret ya. Itu waktu sebelum alarmnya bunyi, alarmnya aktif gitu. Dan nanti kalaupun udah berisik, ibu tekan pasti 1,5 menit lagi countdown-nya. Jadi nggak Bunyi sampai lagi. selamanya silent tuh nggak bisa. ini berarti nggak bisa ngatur alarmnya. Di atas berapa baru bunyi gitu. Enggak. Pokoknya masih ada seperti itu dia. Supaya simple sih penggunaannya. Soal-soal yang lain baca pasien ada masalah dibunyi. Seperti itu aja. Minim setting sebenarnya itu nih. Ya juga banyak dokter udah gini langsung gini aja Bu, dia biasanya nggak mau repot langsung auto aja. Biasanya dokter, tapi Iya. sebenarnya dokter Ada bisa juga ngatur yang ini kan ngatur, bisa. kayak dokternya mau berapa, misalnya batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa, dokter bisa ngatur di situ. Nanti kalau udah berapa menit bisa di auto ya. Iya, kalau auto nanti Nanti cuma auto, pasien itu aja. dari pasiennya Pasien itu udah aja. Jadi oh, bukan terus. settingan yang kita ini. Kita udah setting nih. Tapi dokternya nanti pilih auto ya pasti ntar berubah lagi settingannya tadi. Coba nih biar nggak lebih dari segini, kurang dari segini bisa. Mbak terusin aja aku tinggalin. Siap dah Bu, ya kasih Bu. Makanya nanti gitu. Jadi kalau misalkan sudah di setting nih, terus dokter makanya juga auto aja pasti nanti berubah lagi karena dia Balik lagi. mengikuti pasiennya yang sekarang lagi dibaca. Jadi buat dirata sama mesinnya. Paling bawah berapa nanti gitu. Bedanya kalau yang etewan. Ya ini sih bisa bolak-balik kalau yang ini Bu. Yang ini Iya, bisa kalau yang bolak-balik. etewan itu kan depannya kan tuh. Iya, ini kita seperti itu. Maunya nanti disesuaikan aja asal dia bisa dapat napas sebenarnya gitu sih. Macam-macam sih Bu. Ini namanya apa? Passion line. Kita nyebutnya ini kayak adapter. Nah ini adapter. Adapternya. Oh ini nanti Kalau ke sini. Kalau bawaan dari mesin dia udah kan include ini satu pack nih, satu pack lain sama si adapter itu dapat 10. Tapi kalau pas nanti udah selesai habis misalnya mau order lagi, itu kita bisa. Jualannya terpisah. Aksesorisnya terpisah. Aksesorisnya terpisah. Yang dikasih dari pabrik yang di Ada alat yang itu beda udah jadi soalnya. satu. Itu aja. Jadi bisa satu nanti berikutnya itu. Tapi kayaknya yang sering kotor ini. Ya, Iya. biasanya karena kan kalau yang Terus intubasi potong. kan langsung napas ya keluar itu ya. Ini kan cuma sedikit ngambil napasnya dia. Kalau ini tinggal ditempelin di Iya. Itu bisa. Bisa. Nggak di hidung tapi di mulut ya? Mulut, mulut. Karena Kalau pas mulut mungkin karena kalau waktu saya bayi itu kan masih ini Bu, nggak bisa di mana kalau waktu saya ambil yang Kalau bayi, itu kalau kan. pasien bayi. Di oh. mulut. Tapi Pasien ibunya dewasa masih- juga kan kebanyakan pasang ETT-nya itu kan yang keluarnya di situ. Oke. itu kok tinggal pasang penting mungkin challenge-nya pasang ininya di mana itu aja sih, tapi kalau udah dapet nggak bocor pasti keluar kurvanya Bu.
Yang kayak kemarin kasus apa? Oh, iya. Yang ke bapak itu, yang alat menti. Iya itu kalau ada mana itu bisa kan Di sana. colongin aja kalau sesuai ya itu. Ya kemarin waktu si bapak ini baru dicopot, mau dimasukin sama Bu Bu Mira. Mira. No. Enggak. Jadi pas saat tetap aja kan walaupun itu ada filternya kan tetap pasti yang hembus gitu kan. Justru yang hembusnya ini akan dibaca alat ini. Bener gak sih? Hembusannya itu trennya makin turun, makin naik, ripple gitu. Ripple berarti kan ada gangguan di nafas ya. Nggak bagus kurvanya gitu, bunga semut. Nah, kan dokter ngerti dari sini nih masalah di mana gitu. Misalnya dari kurvanya itu acak-acakan padahal udah rapat semua, berarti kan ada masalahnya nih dokter ngerti. Dari sini sebenarnya probabilitas si pasien ini apa gitu sih sebenarnya membaca CO2 seperti itu. Jadi alat ini nggak nyedot itu enggak, nah jadi nggak nyedot baru jadi kayak sakit itu. Memori, Pak. Memori. Oh memorinya. Ini saat alat ini nanti dibaca, dia ada langsung ada pembacaan tadi Bu, sekarang saya lihat ya. Nanti kalau ada tulisan memori full, kan bisa ini tekan aja. Oh iya memori. Misalkan ada memori full. Oh berarti semua data kesimpan di situ? Iya, di Gitu? sini Iya. ada eksternalnya. Nah kalau mindahin eksternal bisa nggak Pak? Pakai Printer ya? printernya thermal. Jadi koneksi printer tapi infrared ini kan ada semacam tuh ya. Jadi ada printer thermalnya tempelin yang dari meter juga. Kita print nanti dia melalui kurvanya. Dan printernya harus harus Oh, alat ini harus- juga. Alat ini juga. alat ini Iya, juga. nggak bisa. Berarti ada. Oh ini maksudnya buat ngeprint data yang Maupun tadi ya? data, Iya. iya. Harus ada kertasnya juga dong di dalam. Thermal ya kertasnya printer kecil itu Bu yang thermal yang nggak tambah suara. Printernya kita nggak ada kan? Iya. Oh bukan dari alat, bukan dari silang. Oh nggak ada dari Nggak. alatnya nggak ada dari set kotak ini tuh nggak ada eksternal printernya. Beda. Ini kalau ada full tulisan full memori tinggal pencet aja delete memori seperti ini. Nanti saya tunjukin deh, misalkan kan di sini nih Bu mem ya, mem itu nanti memori. Nah ini pembacaan yang, nah ini termasuk yang tadi kan dia didaftar langsung ke data sama dia. Pembacaan terakhir itu misalnya saya mau lihat. Nah ini pembacaannya dia, saya mau lihat apa kurvanya dalam ini harus digeser Bu. Bisa dokter kalau mau Nah, lihat. karena kita belum ada ini ya, Riwayat. riwayatnya nggak bakal keluar. Soalnya udah sejam pembacaan tuh kelihatan trennya. Nggak apa-apa misalkan ini mana sih nggak baca. Nggak ada yang mana. Yang baru aja yang dilihat bisa nggak? Hah? Yang barusan tadi dihapus bisa nggak? Sedikit cuma berapa menit sih ya? Mungkin ini berapa menit sih? Ini kan ada bahkan nggak ada menit tadi. Nggak ada sebenarnya. Nggak bisa dihapus ya kalau Bisa. Ngapusinnya ini satu-satu atau seluruhnya? Seluruh. Keseluruhan. Kalau ngapusnya jalan keseluruhan. memori tadi langsung memori itu delete. Tapi kan ini dia nggak langsung penuh Bu, mungkin sekitar 20 atau berapa nanti ada tulisan mem gitu yang tadi hapus. 20. Nah ini kelihatan ya, ini kurvanya tuh trennya masih gitu tuh. Jadi untuk hasilnya harus dicatat kan Pak? Iya, catat. maksudnya Hasil dari CO2-nya. Iya, kalau misalkan mau laporan ke dokter. Laporan ke dokter nggak bisa di print, jadi harus Iya. dilihat dari situ, dicatat di. Karena ini Jadi agak kita lama, langsung kalau dengan lama flowchartnya. Oh, di foto. Itu CO2 berapa per jamnya gitu. Iya. Ini kebanyakan ini. Nah ini kan bisa digeser Bu. Nah harus kalau panjang bisa geser di kurvanya ke sana. Karena tadi sebentar. Bentar doang, nggak ada yang sampai 2 jam sebelumnya itu. Jadi kelihatan kurvanya kayak gitu tuh, naik turunnya itu. Nah ini kan saya nyoba juga demo kan nggak langsung pasien biasanya, jadi ya kurang ini juga, kurang mewakili. Bagusnya nanti pasti Bu. Ya nanti misalkan nih saya pencet tadi ya, ini saya hapus aja misalkan, saya hapus. Tekan lama 3 detik ini delete memori. Salah ngedet. Seperti ini, memori mati langsung. Ini kalau ini ya Nggak ada. kosong. Langsung sekarang aja nih langsung dihitung. 44 kan ya ini sekarang. Jadi saat dia nyala dia langsung masuk memori. Nyala, mau baca udah tadi gitu, pompanya udah nyedot, dia langsung baca. Makanya ini kan, nah ini udah baca sebenarnya, dia nunggu kurva, terus ada signal kan. Sebenarnya dia udah baca. Kalau udah selesai signal tuh dia minta nafas, minta membaca nafas gitu. Sebelum kurvanya ini itu. Ini saya jadi coba nafas. Karena nafasnya ini jadi ini ya, bentuknya keriting-keriting.
napasnya Anda dan tiada ini. Karena kita ngelihat kurvanya jadi napasnya kayak diatur. Kalau karena nggak ngeliat kurvanya kan spontan. Kalinya ini biar naik turun. Sama kalau bisa bilang, saya mau ngitung napas Mbak Iri, pasti Mbak Iri napasnya diatur. Tapi kalau saya diam-diam ngatur napas apa, ngitung napas Mbak Iri, ya udah. Napas biasa kan ya. Masih biasa. Dibilangin apa nggak dibilangin? Beda. Ini Bu Mira mau ditinggal atau mau dicobain ke pasien atau nunggu nanti barang baru datang? bilang nggak? Nggak bilang sih. Mungkin Nanti mau rencananya aja kali ya. iya, kalau emang nggak dipakai kita bawa pulang. Soalnya info dari atas kan kalau emang nggak dipakai dibawa pulang aja. Takutnya kalau mau nggak tahu dipakai. nih, maksudnya mending tanya Bu Mira dulu. Takutnya saya yang langsung keputusan sama ya. Nggak apa-apa, kita masih mau di luar ini juga ya. Nanti di WA. Bu Mira megang sini sama Oka ya? Iya, saya sama Opa. Jadi bolak-balik kadang ke sini kadang ke Oka. Kalau okanya lagi, Kenapa? kalau okanya lagi sakit atau? Kalau orang Opanya, oh nggak ini iya lagi di rumah di istirahatkan. Oh, nah langsung tadi karena saya paling bawah sampai 11, nah langsung berubah. Gitu. Auto. 1 menit lah setelah dia baca udah bisa auto sebenarnya. Ini yang keluar ya Pak. Keluar, Ini masuk, yang kembali. terhidup kembali di sini. Nah, jadi dia kecil, nggak boleh tinggi. Jadi kalau terlalu tinggi kan ada masalah di Keracunan. Itu yang 14-15 apa? yang Itu pernapasan, napasnya. pernapasan ada ya. gambar parunya kan itu. Nafasnya nggak 9 Kalau yang terhirup sampai Nah, 20 berarti ada masalah. Berarti ada masalah. Kayak keracunan CO2. Yang sengaja itu rendah, itu kan paling rendah, batas paling bawah, paling atasnya rendah sekali, 0,5 mm, kecil sekali.